Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marhaban bikum fi halqatin ukhra min darsin min durusil lughah al-arabiyyah. Selamat datang kembali pada pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembagian isim, aqsamul ismi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi isim dan macam-macamnya dari definisinya sendiri. Tapi sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian isim menurut ilmu sharf. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu apa itu sharf. Ilmu sharf adalah bagian dari ilmu qawaidul lughah al-arabiyyah, nahwu dan sharaf. Sharaf ini juga berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu nahwu. Jadi pada awal-awal dimulainya penulisan buku-buku dalam bahasa Arab, kitab-kitab dalam bahasa Arab, perkembangan ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu berkembang dengan cepat dan tidak dipisah. Ketika itu masih dalam satu bagian, yaitu ilmu qawaidul lughah. Tapi seiring berjalannya waktu maka dipisah antara ilmu nahwu dan ilmu sharf. Ilmu nahwu kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan akhir kata, akhir kalimah, yang juga dapat menentukan apa itu posisi suatu isim, posisi suatu kalimah, suatu kata dalam jumlah, dalam kalimat. Sedangkan ilmu sharf adalah ilmun yabhathu fi binyatil kalimah, fi taghyir binyatil kalimah. Ilmun yabhathu fi taghyir binyatil kalimah. Ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk-bentuk kalimat. Dan bentuk-bentuknya biasanya berubah di awal kata ataupun di tengah. Kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan paling awal, yaitu pembahasan isim. Dalam bahasa Arab, isim terbagi kepada banyak, ya, menurut pembagian-pembagiannya. Jadi kalau kita lihat isim dalam bahasa Arab, dari segi jenisnya terbagi kepada dua macam. Di sini sudah kita tuliskan judul pertemuan kita pada kali ini adalah aqsamul ismi. Yang pertama, pembagian isim dari segi jenisnya, bin nadhari ila nau'ihi, dari segi jenisnya terbagi kepada dua. Yang pertama mudzakkar. Dan yang kedua muannats. Nah, jadi isim dari segi jenisnya, ditinjau dari segi jenisnya terbagi kepada dua, yaitu mudzakkar dan muannats. Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis laki-laki, baik dia dari manusia maupun hewan. Ya, contohnya seperti insanun, insan manusia dalam bahasa Arab, tapi bentuknya adalah mudzakkar. Ya, talibun misalnya, talibun, murid laki-laki atau santri laki-laki. Kemudian misal yang lain qalamun, juga pulpen atau pensil, qalam. Itu jenisnya dalam bahasa Arab adalah mudzakkar, yaitu kata untuk laki-laki. Bukan berarti ada kata qalam dalam bentuk perempuan, tapi bentuknya adalah mudzakkar, bentuk laki-laki. Misalnya hisan, juga hisan, kuda. Ini dari hewan. Ya, ta'irun, burung misalnya.
Ini adalah kata-kata atau isim dalam bentuk mudzakkar, jenis laki-laki. Kita lanjutkan dalam jenis yang kedua yaitu muannats. Muannats adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan, baik dari manusia maupun dari hewan. Muannats seperti thalibatun, Fatimatun, manusia dari orang, Fatimatun. Maktabatun misalnya. Maktabatun. Qittatun misalnya. Thalibatun, murid perempuan. Fatimatun, Fatimah, memang nama untuk perempuan. Maktabatun, perpustakaan atau toko buku, juga dalam bentuk muannats, yaitu dalam bentuk perempuan. Qittatun, dalam bentuk kucing, yaitu dalam bentuk perempuan, muannats. Nah, akan tetapi muannats ini terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua. Ada muannats haqiqi, ada muannats majazi. Muannats haqiqi adalah muannats kata yang menunjukkan perempuan yang hakikatnya itu adalah perempuan. Misalnya orang yang bisa melahirkan ataupun hewan yang bisa melahirkan. Itu dinamakan jenis perempuan, ya, seperti Fatimah, Thalibah, Aisyah, ya, dan sebagainya. Kemudian jika kita lihat lagi muannats, ada tanda atau ciri-ciri, ada alamatut ta'nits. Alamatut ta'nits. Ciri-ciri atau tanda-tanda suatu kata itu bentuknya muannats. Ya, yang pertama, yang paling terlihat dan yang paling banyak yaitu adanya ta marbutah. Ta marbutah. Contohnya yang seperti ini ataupun yang di akhir kata ton, misalnya thalibatun, Fatimatun, maktabatun, qittatun, ya, ada ta marbutahnya. Ini adalah ciri-ciri isim muannats yang bentuknya atau jenisnya dalam bentuk perempuan. Yang kedua ada namanya alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif maqsurah seperti Salma. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu alif maqsurah. Alif maqsurah adalah alif yang berada di akhir suatu kata, yaitu alif lazimah. Alif lazimah itu bukan bentuknya seperti alif biasa, tapi dia bentuknya seperti ya, katanya seperti huruf ya, kan, tetapi dibaca dengan alif panjang. Salma misalnya. Contoh yang lain, hubla. Ya, ini alif maqsurah ini. Hubla. Jarha. Ini adalah alif maqsurah. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri atau bentuk tanda-tanda bentuk isim ta'nis atau bentuk kalimat yang muannats, yang perempuan, yang menunjukkan kepada perempuan. Yang ketiga ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif mamdudah
yaitu alif yang terletak di akhir suatu kata yang berbentuk seperti hamzah yang sebelumnya ada alif zaidah. Contohnya insya misalnya. Insya. Nah, ini adalah alif mamdudah. Sebelumnya ada alif zaidah, alif tambahan. Insya. Ada lagi sahra misalnya. Sahra. Sahra. Dan ini adalah alif mamdudah, alif mamdudah. Insya artinya masdar dari membangun, sahra artinya padang pasir atau gurun, sahra. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri yang paling banyak kita temukan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa kata itu bersifat atau jenisnya adalah muannats atau menunjukkan kepada perempuan, jenis perempuan. Jadi muannats, ada muannats haqiqi seperti yang sudah kita jelaskan, kemudian juga ada alamatut ta'nis, tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa suatu kata itu berjenis dengan muannats. Akan tetapi ada namanya muannats majazi. Muannats majazi yaitu muannats yang tidak bersifat seperti layaknya perempuan yang bisa melahirkan, ya, yang bisa mengandung. Nah, seperti maktabah misalnya, perpustakaan. Dia ini muannats majazi, namanya muannats majazi yang tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, ya. Maktabah, nafidah contoh lainnya, ataupun nafidah yaitu jendela. Nafidatun. Nah, kan jendela tidak bisa mengandung ataupun melahirkan, ya. Tidak ada sifat-sifat perempuan pada jendela ataupun pada maktabah, pada perpustakaan. Akan tetapi bentuknya itu muannats. Kenapa? Kita lihat dari ada ta marbutohnya, ada tun. Maka dia dihukumi dengan isim muannats, ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda ta'nits. Akan tetapi dalam bahasa Arab ada muannats yang tidak ada ciri-ciri ataupun tanda-tandanya. Ada beberapa kata dan kata itu hanya bisa kita ketahui dengan banyak membaca ataupun banyak melihat kamus-kamus, ya. Contoh muannats yang tidak ada alamatnya. Contoh asyamsu. Asyamsu apa artinya? Asyamsu artinya matahari, ya. Asyamsu ini adalah kata yang bersifat muannats tapi tidak ada tanda-tandanya, tidak ada salah satu dari tanda ini, tapi dia muannats, ya. Matahari muannats. Narun misalnya, narun juga muannats. Nar artinya api atau neraka. Nar juga muannats, katanya dalam bentuk muannats. Akan tetapi tidak ada salah satu dari tanda-tanda yang sudah kita bahas. Kemudian ada lagi yadun misalnya. Yad yang artinya tangan. Tangan juga muannats. Ainun misalnya juga mata. Ainun juga muannats. Walaupun kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah isim muannats. Nah, lebih dari itu atau terlepas dari ini semua, mudzakkar itu tidak ada alamah atau tidak ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang dapat kita bedakan antara muannats dan mudzakkar. Pada pertama kali kita melihat adalah ciri-ciri atau tanda-tanda ini. Jika tidak ada tanda-tanda ini, maka kalimat itu dihukumi dengan mudzakkar. Kecuali ada beberapa kata yang kita sudah bahas, ini adalah muannats, dan itu
terbatas, tidak banyak kata-katanya. Itu dapat kita baca di buku-buku, kita hafal, kita lihat di kamus-kamus. Akan tetapi selebihnya yaitu isim mudzakkar yang bersifat atau bentuknya dihukumi dengan mudzakkar. Jenis yang kedua dari pembagian isim adalah bin nazari ilal adad, ditinjau dari segi bilangannya atau jumlahnya. Jadi isim juga dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 kalau kita lihat dari segi atau tinjauan adat atau bilangannya, terbagi kepada 3. Yang pertama dinamakan dengan mufrad. Yang kedua namanya mutsanna. Mufrad ini mutsanna. Dan yang ketiga namanya jama'. Nah, mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan tunggal atau satu, baik dia dari mudzakkar ataupun muannats, baik dia dari isim yang menunjukkan laki-laki ataupun perempuan. Dia berbilang satu, seperti qalam, qalamun. Qalamun maksudnya satu pensil atau satu pulpen. Nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Kalau kita lihat artinya berarti satu jendela, bilangannya satu. Kurrasatun misalnya. Kurrasatun artinya buku tulis, satu buku tulis. Kursiyun misalnya, kursi, satu kursi. Ini kalau kata benda. Juga kita bisa buat kata bentuk manusia, ya, isim yang bernyawa, misalnya muslimun, muslim artinya satu orang muslim. Shaimun, shaimun artinya satu orang yang berpuasa. Nah, ataupun muslimatun atau shaimatun, tinggal tambah ta marbutohnya yang kalau kita ingin menunjukkan bahwa isim ini muannas, ya. Nah, mufrad seperti yang sudah dijelaskan bahwa isim atau kata yang menunjukkan bilangan tunggal ataupun satu. Nanti ini kita artikan dengan satu pena, satu jendela, satu buku tulis, satu kursi, seorang muslim, seorang yang berpuasa. Nah, paham? Nah, pembagian kedua bila ditinjau dari adad, dari bilangan, yaitu mutsanna. Jenis yang kedua yaitu mutsanna. Mutsanna adalah kata yang menunjukkan bilangan ganda atau dua, ya, baik itu dari mudzakkar maupun dari muannats. Mutsanna bisa kita bedakan, bisa kita ketahui dengan adanya tanda-tanda tertentu, yaitu ada tambahan alif dan nun ataupun ya dan nun. Dari kata-kata ini yang sudah kita tulis di mufrad, tinggal kita tambah saja alif dan nun ataupun ya dan nun, maka ia akan menjadi mutsanna. Sangat mudah. Misalnya contoh mutsanna, qalamun, tinggal tambah alif dan nun. Ya, ada tambahan alif dan nun. Nah, jadi sebelum kita tambah alif dan nun, maka huruf akhir dari setiap kata kita buat barisnya menjadi fathah. Ini
Qalama. Ya, ini qalamun jadi qalama. Nanti nafidatun kita akan buat menjadi nafidata. Nah, kemudian ditambah alif dan nun, nunnya berbaris kasrah. Qalama ni. Nafidatun asalnya nafidatun, kita buat nafidata, tinggal tambah alif ni. Nafidata ni. Kurrasatun kurrasatani. Kurrasatun, tinggal kita tambah alif dan nun. Kurrasatani gitu. Kurrasatani, dua buku tulis. Begitu juga kursiyani, kemudian muslimani, kemudian shaimani. Jadi gampang sekali, sangat mudah. Isim mufradnya tinggal kita tambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun. Jadi ini bisa qalamani ataupun ya dan nun, qalamaini. Nafidatani juga bisa, nafidataini, kurrasataini, kursiyaini, muslimaini, shaimaini. Tapi kenapa ya dan nun ataupun alif dan nun itu dibahas dalam ilmu nahwu, ya, tergantung posisinya pada suatu kalimat, ya, suatu jumlah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari pembagian isim ditinjau dari segi bilangan. Jama'. Jama' juga dalam bahasa kita juga kita sebut dengan jama', ya, banyak ataupun plural dalam bahasa Inggris. Nah, jama' dalam bahasa Arab itu lebih dari dua. Ya, kalau mufrad satu ataupun tunggal, mutsanna itu dua, jamak berarti lebih dari dua. Kata yang lebih dari dua disebut dengan jamak. Nah, jamak ini terbagi kepada tiga macam. Ya, bahasan jamak terbagi kepada tiga jenis atau tiga macam. Al-jam'u, yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Yang kedua ada muannats salim. Ketiga ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang tidak berubah. Maksudnya tidak berubah dalam bentuk mufradnya. Jika mufradnya misalnya muslim ataupun shaim, maka jamak mudzakkar salim tinggal kita tambahkan alif atau waw atau nun, waw dan nun ataupun ya dan nun di akhir kata. Di akhir kata ini misalnya muslim pada kata mufrad kita tinggal kita tambahkan waw dan nun ataupun ya dan nun. Ini muslimuna. Muslimuna. Ya, shaim tinggal kita tambahkan shaimuna. Mukmin misalnya tinggal kita tambahkan mu'minuna. Nah, cara membuatnya sangat mudah sekali. Biasanya jamak mudzakkar salim adalah jamak yang apabila dilihat dari mufradnya itu berbentuk dengan isim fa'il dalam bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Seperti muslim seperti ini ataupun shaim. Muslimun, ya. Asal katanya adalah muslim. Di akhir mim akan kita buat ya, barisnya dhammah, ya, ini mu, kemudian tinggal kita tambahkan waw, kemudian nun. Jadi polanya adalah dengan tambahan waw plus waw
dan nun ataupun plus ya dan nun. Muslimina ya apabila ya dan nun. Shaimina apabila ya dan nun. Mu'minina. Nah, jadi juga pertanyaan yang sama akan timbul, mengapa muslimun dan mengapa muslimin? Itu kita bahas di ilmu nahu ya, dalam pelajaran nahu, dan itu tergantung pada posisi letak suatu kata ini di sebuah jumlah. Jamak yang kedua, jenis yang kedua yaitu jamak muannats as-salim. Jamak muannats as-salim adalah lawan dari mudzakkar as-salim. Kalau mudzakkar laki-laki maka muannats perempuan, mudzakkar muannats, mudzakkar muannats ya. Apabila kita lihat contohnya muslimun, asal katanya muslim ya, mufradnya muslim. Jika kita lihat muannats maka bentuknya tinggal tambah ta marbutah. Jadi muslimatun, muslimatun di jamak muannats as-salim rumusnya kita tinggal tambahkan alif dan ta di akhir suatu kata. Misalnya muslimatun maka ta-nya dibuang ya. Tinggal tambah muslimatun. Muslimatun. Begitu juga dengan shaimatun misalnya. Shaimatun maka pada jamak muannats as-salim maka akan menjadi shaimatun. Begitu juga mu'minatun. Apabila mufradnya mu'minatun maka jamaknya mu'minat. Mu'minat ya. Rumusnya seperti yang sudah kita ketahui, tinggal tambahkan alif dan ta. Ini untuk jamak mudzakkar salim rumusnya. Ini untuk jamak muannats as-salim, tinggal tambahkan alif dan ta dengan menghilangkan ta marbutah di akhir satu kata apabila dia muannats pada mufradnya. Kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga dari jamak adalah jamak taksir. Jamak taksir sesuai dengan maknanya, taksir dari kassara yukassiru, artinya hancur atau patah. Maksud dari taksir ini adalah jamak yang tidak sesuai atau tidak mengikuti pola dari isim mufradnya, dari bentuk tunggalnya. Misalnya muslim ya. Muslim pada jamak mudzakkar salim kita tinggal tambahkan waw dan nun ya. Pada muannats salim tinggal kita tambahkan alif dan ta. Akan tetapi jamak taksir tidak demikian. Dia tidak bisa kita tambah ataupun pola-pola seperti ini. Akan tetapi dia ada bentuk khusus yang itu harus kita kembalikan lagi ke buku-buku kitab-kitab bahasa Arab dan kamus-kamus ya. Contoh jamak taksir. Misalnya kalam ya, mufradnya kalam, pulpen atau pensil. Ketika mutsanna qalamani, akan tetapi ketika jamak dia bukan jamak mudzakkar salim ataupun muannats salim, akan tetapi jamak taksir. Dia akan menjadi aqlam. Aqlamun. Ya. Aqlamun. Contoh lain lagi dari jamak taksir, misalnya talibun, artinya santri, murid ya. Ketika mutsanna kita tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, jadi talibani ataupun talibaini mutsanna. Akan tetapi ketika jamak dia bukan jamak mudzakkar salim ya, bukan talibun, akan tetapi tullabun, itu jamak taksir. Dia tidak mengikuti pola dari isim mufradnya ya. Seperti ini aqlam, ada tambahan hamzah, kemudian ada tambahan alif dari asal katanya. Kemudian tullab, yang asal katanya talib jadi tullabun, ada tambahan tasydid, ada tambahan
ya lam. Di sini ada tambahan seperti ada 2 lam. Dari talibun jadi tullabun. Kemudian juga harokatnya juga berbeda-beda ya. Kalau mudzakkar salim muslim jadi muslimu ya. Jadi sama, barisnya juga sama. Tapi ketika jamak taksir maka ia akan berubah. Talibun, talibani, tullabun. Jadi berubah ya. Nah, inilah ilmu sharf. Ilmu tentang perubahan kata-kata. Perubahan bentuk suatu kata ya. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pembagian isim pada pertemuan selanjutnya. Narakum ala khair wa fi majlisin akhar insyaallah. Narakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.